Peta persaingan V-League semakin menarik setelah kemenangan Cheung Kwan-Chang atas Hyundai membuat persaingan di tiga besar tetap sengit. Di sisi lain, Hankook juga kembali mendapatkan angin segar setelah kembalinya Tutku. Alhasil pada saat melawan Pepper, Tutku pun berperan penting dalam kemenangan telak Hankook. Fans Korea pun banyak yang beranggapan jika peta persaingan kedepannya akan mengerucut pada Cheung Kwan-Chang dan Hankook setelah melihat geliat kedua tim ini. Seperti inilah komentar fans Korea. Latihan seperti pertandingan nyata seperti latihan. Cheung Kwan-Chang semangat. Semua pemain Cheung Kwan-Chang, kalian sudah bekerja keras. Yom Setter bagaimana bisa berbicara begitu baik juga. Memang, bakat dan kepekaan itu bawaan. Bukirik, Hoyong, Enjin, Yom Setter dan lainnya. Mari kita memenangkan kejuaraan dengan anggota tim saat ini. Tolong, ini harapanku untuk tahun 2025. Targetnya adalah mengalahkan Hankook dan menjadi peringkat pertama. Lebih penting untuk tidak cedera daripada menang. Perbedaan antara pemain yang baik dan pemain yang hebat adalah konsistensi dan ketekunan dalam setiap pertandingan. Kim Yeon-kong memiliki kualitas ini. Itulah sebabnya dia bisa memenangkan hampir segalanya sepanjang karirnya. Apa yang bisa dan telah dia capai dalam voli putri adalah sesuatu yang sebagian besar pemain voli putri lainnya bahkan tidak bisa bayangkan. Meskipun dia adalah lawanmu dan kamu belum mencapai levelnya, setidaknya cobalah untuk belajar sesuatu darinya. Jangan biarkan pikiranmu mengembara. Fokuskan mental dan hatimu pada permainan. Agar Mega bisa naik ke level dunia, dia harus meningkatkan servis dan power jump-nya. Karena level permainan di Liga Korea masih kalah dibandingkan Liga Jepang. Jangan malas dan berlatihlah dengan giat. Jika tim langsung runtuh hanya karena Wipawi absen, maka mereka tidak pantas menjadi juara. Selama ini mereka belum bisa menyelaraskan kerjasama dengan Nah Hyun-soo dengan baik. Jika dia dilatih lebih keras agar bisa cepat beradaptasi dengan sistem tim, itu bisa menjadi solusi. Selain itu, jika Goyerim diperkuat secara berkala, tim tidak akan mudah goyah. Cheung Kwan-Chang memiliki serangan yang luar biasa, tetapi kesalahan Bukirik sering menjadi penghambat, dan ketika serangan Mega tidak berhasil menembus lawan, pertandingan bisa menjadi mimpi buruk. Voli adalah tentang organisasi pertahanan dan serangan. Meski belum sempurna, persaingan antara tiga tim unggulan Hankook, Hyundai, dan Cheung Kwan-Chang akan menentukan juara berdasarkan organisasi tim dan strategi terbaik. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada kemampuan pelatih. Wipawi sudah tidak ada, dan jika Mega cedera, Hankook akan jadi juara. Bagaimana bisa kombinasi ini begitu sempurna? Selain mengembangkan individu, kekompakan antar pemain juga luar biasa. Kombinasi antara pelatih dan setter memang sangat penting. Hankook akhir-akhir ini memainkan total volleyball dan happy volleyball. Para pemain Cheung Kwan-Chang pertaruhkan segalanya untuk mengalahkan Hankook yang begitu kuat ini. Tutku sekali lagi membuktikan alasan mengapa dia direkomendasikan secara konsisten, bukan hanya permainan cepat tetapi juga sebagai pemain paling cocok untuk opsi serangan yang efektif. Seperti yang diharapkan dari Hankook, dengan kedatangan Tutku, Hankook menjadi tak terkalahkan. Karena dominasi Hankook sepertinya voli musim semi akan berakhir dengan anti klimaks. Dengan kembalinya Tutku, Hankook kini menjadi tim yang lengkap. Kekuatan dari 4 penyerang Kim Yeon-kong, Chung Yun-ju, Tutku, dan Pitch sangat luar biasa. Saya yakin mereka akan memenangkan semua sisa pertandingan dan meraih gelar juara. Tutku dan Kim Yeon-kong dengan posisi pertama hampir pasti mereka harus mulai menyimpan energi untuk final kejuaraan. Ketahanan fisik akan menjadi faktor kunci bagi Hankook. Memasuki set ketiga, Tutku juga terlihat kelelahan. Mohon jaga kondisi fisik dengan baik, Hankook. Dari dulu sudah dikatakan bahwa Mateiko bisa absen, tetapi tanpa Tutku, Hankook tidak bisa juara. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan. Dari kekuatan serangan, tingkat kesalahan, hingga kemampuan blocking dan pertahanan, Tutku jauh lebih unggul dibandingkan Mateiko. Itu yang paling penting. Selalu ditekankan bahwa kunci kemenangan Hankook ada pada setter Lee Go-eun, bermain cukup baik di set pertama dan kedua. Tapi begitu masuk set ketiga, tosnya mulai berantakan. Semua posisi lainnya sudah solid, jadi kalau Lee Go-eun bisa bermain stabil, Hankook pasti juara. Kesimpulan setelah melihat pertandingan ini, masalah Cheung Kwan-Chang ada di pelatih atau setter Yom Hae-shon. Sejujurnya, bukankah Cheung Kwan-Chang tim yang lebih sempurna dibanding Hankook? Mega di kiri, Buki di kanan, ditambah lagi dengan middle blocker Park Eun-ji dan Jung Ho-young. Diagonal Mega adalah Pyo Seung-ju, setter Yom Hae-shon, dan si libero berbaju kuning. Tapi kalau melihat distribusi bola, mereka hanya mengandalkan pemain asing. Yang benar-benar mengejutkan adalah GS Caltech. Setelah An Hye-jin kembali, persentase serangan Silva langsung turun drastis. Dan mereka menang telak 3-0. Apa yang membuat mereka terlihat sempurna? Apakah Kim Yeon-kong bisa dibandingkan dengan Bukirik?
Meski Mega bermain bagus, dia tetap pemain Asia. Apakah dia bisa dibilang jauh lebih unggul dari Tutku? Libero tidak perlu dibahas. Shin Yeon Kong jelas jauh lebih baik. Middle blocker mereka juga ini bukan Yang Yojin atau Bayyuna. Mengatakan bahwa Jong Hoyong unggul dari Peach dan Kim Suji itu agak aneh. Satu-satunya keunggulan Cheung Kwan-chang adalah setter mereka. Yong Hae-seon memang bermain bagus, tapi bahkan dibandingkan Pyo Seung-ju, Cheong Yeon-jo lebih unggul. Secara objektif, jika kita membandingkan pemain utama selain setter, Hankook lebih kuat. Namun Cheung Kwan-chang memang punya keunggulan dalam kedalaman skuad. Kelemahan Hankook adalah kesenjangan besar antara pemain utama dan cadangan mereka. Kamu membandingkannya terbalik, berdasarkan posisi Kim Yeon Kong melawan Mega, Tutku melawan Mateiko dan Bukirik. Bahkan Tutku sempat absen karena cedera. Untuk middle blocker, Cheung Kwan-chang punya tinggi terbaik di V-League. Lagi pula Yang Yojin dan Bayyuna bukan pemain Hankook. Jadi kenapa membandingkannya dengan mereka? Saya akui Cheong Yeon-ju bermain bagus musim ini, tapi apakah dia selalu lebih baik dari Pyo Seung-ju? Bagaimana bisa membandingkan kalau bahkan tidak tahu posisi pemain? Mega itu opposite, bukan outside hitter. Dan soal middle blocker, maksudnya bukan membahas tim lain, tapi menunjukkan bahwa mereka belum selevel dengan Yang Yojin atau Bayyuna. Yang penting adalah, performa saat ini, siapapun bisa melihat bahwa Cheung Kwan-chang bermain sangat baik sekarang. Mungkin Pyo Seung-ju lebih baik dalam receive, tapi dalam servis dan serangan, Cheong Yeon-jo jauh lebih unggul. Wah, total kekuatan serangan dan total kekuatan pertahanan. Hong Sam semangat. Setidaknya coba kurangi kesalahan sendiri. Hyundai sudah tumbang dan meskipun Cheung Kwan-chang adalah satu-satunya penantang, mereka sepertinya tidak bisa mengalahkan Hankook. Hankook kemungkinan besar akan juara, dan Kim Yeon Kong mungkin akan pensiun dengan kehormatan. Musim depan tidak akan mudah tanpa dia.